Pagi teman-teman, sungguh bersyukur kita masih bisa beribadah bersama-sama secara online. Saya mengajak teman-teman untuk kita mau siapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan saat teduh. Tuhan, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan. Datang menghadap Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ya Tuhan ibadah kami ini ya Tuhan, hanya untuk memuliakan Engkau saja ya Tuhan. Kiranya Engkau pimpin ya Tuhan ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal hingga akhir ya Tuhan. Kau yang sertai ya Tuhan, biarlah semuanya ini hanya untuk memuliakan Engkau saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Mazmur 17 ayat 1-2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Teman-teman, saya mau mengajak kita untuk kita melihat kembali begitu besar kasih Tuhan dan anugerah Tuhan di hidup kita. Anugerahnya yang memberikan kita keselamatan. Anugerahnya yang melayakkan kita untuk datang beribadah dan melayaninya. Anugerahnya juga yang selalu baru atas hidup kita, teman-teman. Saya mengajak untuk kita angkat satu buah pujian, besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Besar anugerah-Mu.
semakin bertambah besar anugerah-Mu. Teman-teman, saya mengajak untuk kita menundukkan kepala kita kembali. Tuhan telah memberikan kita anugerah keselamatan dengan membayar dosa kita, teman-teman. Dengan darahnya yang mahal, dengan darah anaknya. Dia yang menghapuskan dosa kita, dosa setiap kita. Teman-teman, dosa membuat hati Tuhan sedih, membuat hati Tuhan sakit. Dan seberapa sering kita membuat hati Tuhan sedih, dan kita melukai hati Tuhan. Mari teman-teman, kita mau akui setiap dosa kita. Bukan dengan
kembali ke hadapan Engkau ya Tuhan, mengakui setiap dosa kami, setiap dosa yang telah kami lakukan ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang ampuni ya Tuhan, untuk setiap dosa yang telah kami lakukan, setiap pelanggaran yang telah kami lakukan ya Tuhan. Engkau yang suci, yang Engkau yang sucikan, Engkau yang kuduskan ya Tuhan, setiap hati kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya pimpin juga Tuhan, biarlah kehidupan kami ya Tuhan bisa semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah hidup kami ya Tuhan bisa menjadi hidup yang memuliakan Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Teman-teman silakan untuk bangkit berdiri. Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita mengambahkan diri lagi kepada dosa. Mari teman-teman, kita angkat pujian, tiba saatnya. Mari kita angkat suara kita memuji Dia, kita menyembah Dia. Tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan Anak Domba, suatu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan Bapa Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Teman-teman sekarang untuk duduk kembali. Sebelum firman Tuhan, saya mau ajak teman-teman untuk kita mau serahkan hati kita mau serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bentuk setiap kita, juga Tuhan yang pakai hidup kita untuk kemuliaan-Nya saja teman-teman. Mari kita angkat satu buah pujian, Tuhan inilah hidup. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku.
segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Firman Tuhan. Baik, shalom teman-teman Gloji, senang sekali kita bisa berkumpul kembali sekalipun masih dalam situasi online. Kita berharap pandemi Omikron ini bisa landai dan juga cepat berlalu dan kita bisa kembali ibadah secara onsite. Hari ini kita akan sama-sama dengar firman yang berjudul mengenai Fasting 101 ya. Apa sih artinya mengenai puasa di dalam kekristenan itu? Sebelum kita masuk itu, kita mari bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu untuk menyerahkan waktu pemberitaan ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus boleh senantiasa memimpin kami di dalam memahami firman ini, agar kami sungguh-sungguh bisa mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan ketika kami memahami kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai puasa. Apa sih makna puasa di dalam kekristenan itu? Dan bagaimana kita bisa memaknai puasa itu di dalam iman Kristen kita. Hari ini saya ingin menjelaskan beberapa hal mengenai puasa. Dimulai dari esensi kita berpuasa itu sendiri. Bahkan nanti kita akan coba melihat di dalam sisi yang lebih utuhnya. Artinya kita akan coba melihat juga ketika kita buka puasa dengan makanan, itu juga sebenarnya punya makna rohani yang indah buat kita pahami. Jadi utuh teman-teman ya. Utuh dalam arti apa? Kita bukan hanya memandang puasa itu dengan menahan sesuatu untuk tidak dimakan atau tidak diminum, namun kita juga melihat keutuhannya ketika kita berbuka puasa itu sendiri dengan makanan atau minuman. Itu mengingatkan kita kepada makna rohani yang indah sebenarnya. Nah, untuk memahami puasa adalah apa? Kita perlu juga memahami puasa itu bukan berarti apa. Yang pertama, puasa itu bukan untuk menunjukkan perbedaan level kerohanian seseorang. Teman-teman jangan pernah berpikir bahwa ketika kita melakukan puasa, itu hendak menunjukkan level kerohanian kita yang berbeda dengan diri seseorang. Jadi sebenarnya ketika kita berpuasa, kalau teman-teman lihat di dalam Alkitab, itu banyak sekali model puasa. Contohnya, di dalam puasa Esther itu melakukan puasa 3 hari 3 malam tanpa makan dan tanpa minum. Lalu ada puasa Daniel. Puasa Daniel itu adalah puasa yang hanya tidak makan daging, tapi dia makan sayur-sayuran. Lalu juga ada puasa Yesus, bukan? Yesus itu selama 40 hari dia hanya minum, tapi dia tidak makan. Jadi banyak model puasa yang setidaknya di dalam Alkitab. Dan mana yang lebih baik? Nah, itu pertanyaannya kan. Mana yang lebih baik dan menunjukkan kerohanian yang lebih baik dari puasa yang kita pakai? Sebenarnya nggak ada. Karena makna puasa itu bukan untuk menunjukkan perbedaan kualitas rohani seseorang. Levelnya bukan ditentukan dari puasa itu. Teman-teman jangan pernah berpikir, aku pakai puasa Yesus ya, itu menunjukkan aku lebih rohani, aku lebih kuat daripada aku pakai puasa Daniel. Enggak. Puasa itu bukan berarti untuk menunjukkan perbedaan level seseorang atau level kerohanian seseorang. Itu yang pertama.
Puasa juga bukan berarti upaya untuk menggerakkan hati Tuhan. Teman-teman perlu paham bagian ini, bahwa banyak orang berpikir bukan ketika dia sedang melakukan puasa, dia itu punya pikiran atau punya tujuan bahwa oh, dengan aku puasa aku bisa menunjukkan kesungguhan kepada Tuhan lebih dalam lagi. Dan dia berpikir bahwa ketika dia puasa, dia bisa menggerakkan Tuhan untuk menjawab apa yang dia inginkan. Saya mau beritahu kepada teman-teman, puasa bukan untuk menggerakkan hati Tuhan. Puasa itu bukan untuk menggerakkan Tuhan untuk menjawab segala keinginan kita, sekalipun kita dengan puasa. Sebab apa? Saya ingin menunjukkan di dalam satu bagian firman yang akan kita sama-sama lihat. Tuhan juga menegur dan juga mengingatkan kepada orang Israel yang punya motivasi seperti ini. Yesaya 58 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Ayat pertama, serukanlah kuat-kuat, jangan tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Ayat 2. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan Allah aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya. Ayat 3 kita perhatikan. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Teman-teman lihat bahwa Israel itu berseru kepada Allah. Dia bilang begini, kenapa Tuhan kami berpuasa tapi engkau tidak memperhatikan kami? Dan Israel bilang apa lagi? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Teman-teman, di dalam bagian ini Israel itu seakan-akan sedang menggunakan puasa untuk menggerakkan hati Tuhan loh. Mereka melakukan puasa berarti dengan sebuah tujuan, agenda khusus buat dirinya. Dan itu nggak tulus. Mereka betul menahan melapar, mereka menahan makan, menahan minum. Tapi mereka sebenarnya punya agenda pribadi untuk melakukan itu. Teman-teman pasti memahami maksud saya. Kita seakan-akan menggunakan puasa untuk nyogok Tuhan agar Tuhan menjawab apa yang kita inginkan. Dan ini yang sebenarnya sedang dilakukan oleh Israel, dan ini juga yang Tuhan tegur kepada mereka. Makanya puasa itu bukan untuk menggerakkan hatinya Tuhan. Sebab apa? Harusnya ketika engkau berpuasa, engkau bisa betul-betul dengan tulus dan dengan sebuah makna yang lebih rohani daripada sekedar untuk menghidupi agenda pribadimu ketika engkau melakukan puasa di hadapan Tuhan. Nah teman-teman, ini adalah dua bagian di awal. Puasa itu bukan berarti. Dan kita akan masuk kepada artinya. Berarti kalau puasa itu bukan dua bagian itu, puasa itu apa artinya? Yang pertama, puasa itu artinya adalah melepas keterikatan terhadap sesuatu. Nah, saya ingin memberikan sebuah gambaran buat teman-teman bahwa makna dari puasa itu bukan kita maknai sekedar kita bisa nahan lapar, nahan minum aja. Bukan cuma itu. Tapi sebenarnya di balik itu, kita itu sebenarnya sedang berupaya untuk melihat atau menahan sesuatu di dalam diri kita. Jadi bukan cuma perkara menahan masalah material atau masalah fisikal. Tapi lebih daripada itu, kita itu menahan sesuatu. Menahan apa? Untuk tidak terikat terhadap sesuatu. Itu makna puasa di dalam kekristenan. Ingat teman-teman, bukan cuma bicara nahan makan, nahan minum, tapi kita nahan sesuatu keterikatan di mana kita terus diikat sama dosa itu. Itu namanya esensi berpuasa. Maka dari itu ketika kita berpuasa, kita harusnya diingatkan. Ketika kita nahan makan, nahan minum, ada sesuatu juga yang harus kita tahan di dalam diri kita agar kita tidak terikat kepada sesuatu itu. Apa yang menjadi keterikatanmu di dalam dosa? Ketika engkau sedang melakukan puasa, coba refleksikan dan ingat kembali apa yang mengikatmu. Engkau harus lawan itu. Apa yang mengikatmu, engkau harus lepas itu. Karena itu adalah salah satu makna puasa yang ada di dalam Yesaya 58 ayat 6 yang A. Saya akan bacakan buat kita. Berpuasa yang kuhendaki ialah supaya engkau membuka belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk. Teman-teman lihat, di dalam bagian ini Allah sedang berkata kepada orang Israel bahwa berpuasa yang aku kehendaki itu bukan berbicara mengenai masalah makanan, minuman yang engkau tahan itu. Sekalipun itu adalah sebuah hal yang engkau bisa lakukan, tapi makna sesungguhnya bukan itu. Makna utamanya adalah ketika engkau membuka belenggu kelaliman dan melepas tali-tali kuk. Ini bicara soal apa sih? Tuhan itu nampaknya tahu apa yang membelenggu mereka, kelaliman apa, dosa apa yang membelenggu mereka. Dan Tuhan mau puasa yang benar adalah engkau melepas itu, engkau menahan
egomu, engkau menahan dirimu untuk tidak terikat sama hal itu. Makanya saya mau bilang sama teman-teman, ketika engkau berpuasa, engkau nahan makan, engkau nahan minum, tapi engkau tidak menahan apa yang menjadi ikatan dosa dalam dirimu, sesungguhnya engkau tidak sedang berpuasa. Teman-teman paham dalam makna yang pertama ini makna artinya berpuasa. Yang kedua yang mau kita lihat dari Yesaya 58 juga adalah puasa itu artinya juga melepas keakuan untuk memperhatikan orang lain. Saya pikir ini sebuah makna yang baru yang jarang sekali didengar oleh banyak orang. Orang memaknai puasa mungkin hanya pikir, oh kita menahan saja sesuatu dalam diri kita untuk tidak makan dan tidak minum. Atau di dalam makna yang pertama, kita juga udah lihat bukan? Kita menahan sesuatu dalam diri kita agar kita tidak menjadi orang yang lalim dan terikat di dalam dosa itu. Tapi makna kedua ini punya sebuah kandungan yang lebih luas lagi teman-teman. Punya sebuah arti yang lebih luas lagi. Yaitu adalah puasa artinya melepas keakuan untuk memperhatikan orang lain. Lihat, ada aspek untuk memperhatikan orang lain. Ini juga esensi puasa. Yesaya 58 ayat 6-7 bilang begini, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Ayat 7, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Wow, teman-teman lihat, puasa yang punya makna rohani adalah puasa yang seperti dikatakan di dalam Alkitab ini. Bukan hanya bicara soal menahan ego kita, tapi ketika kita menahan ego kita untuk tidak terus mengeruk atau berbicara soal self-centered. Pokoknya aku dan aku. Tapi di dalam puasa itu, kita sedang menahan ego kita untuk bicara soal aku sendiri. Dan bukan cuma berhenti sampai situ, tapi kita bahkan membuka diri untuk siapa? Untuk orang sekitar kita. Makanya kita bilang lebih spesifik lagi. Ketika kita berpuasa, itu bukan kita menahan ego kita aja, bukan sedang menahan keakuan, bukan sedang menahan self-centered kita, tapi kita membuka diri kita untuk siapa? Untuk sesama. Wow. Jadi saya mau aplikasikan begini teman-teman. Ketika kita berpuasa, sebenarnya itu bukan berbicara mengenai kita doang, tapi kita harusnya bisa membuka diri kita. Dikala kita menahan lapar, menahan minum, kita harus melihat siapa yang sedang kelaparan dan sedang butuh minum di luar sana. Kita datang ke mereka, kita ada di antara mereka, dan kita memberikan something untuk mereka. Sesuatu kita bisa berikan buat mereka. Ini puasa yang sebenarnya esensinya sangat indah, bukan? Jadi bukan cuma berbicara soal aku, tapi berbicara mengenai mereka yang kelaparan. Bukan aku yang kelaparan, tapi aku yang kelaparan bisa memberikan kepada mereka yang lapar. Itu puasa. Wow teman-teman, bukankah ini adalah hal yang sangat indah di dalam kekristenan? Puasa tidak kita maknai secara ritual saja. Puasa kita tidak maknai secara perkara nahan makan, nahan minum atau lain sebagainya, bukan. Tapi puasa yang sesungguhnya di dalam Alkitab itu menekankan kepada kita bukan hanya bicara soal diri kita yang kelaparan, tapi kita juga membuka diri kita untuk melihat mereka yang lapar, dan kita ada buat mereka untuk memberikan sesuatu bagi setiap mereka. Wow, ini adalah makna puasa yang sangat indah untuk setiap kita, bukan? Dan di dalam bagian ini kita bisa menarik sebuah esensi akhirnya. Melalui puasa kita digambarkan itu sedang berusaha menanggalkan kedagingan kita dan berfokus kepada kerohanian. Sebenarnya esensinya cuma di dalam bagian ini. Ketika kita berpuasa, kita sebenarnya sedang digambarkan, sedang berusaha untuk menanggalkan kedagingan kita dengan tidak makan. Lalu kita akan berfokus kepada apa? Makna rohani. Makanya tadi kita berusaha untuk melepaskan keterikatan kita dengan dosa kita. Dan kita juga berusaha untuk apa? Memperhatikan orang lain yang sedang kelaparan itu. Itu berbicara soal makna rohani. Sebenarnya puasa esensinya di dalam bagian ini, di mana kita menanggalkan kedagingan, namun berfokus kepada kerohanian. Namun begini teman-teman, kalau kita melihat esensi puasa adalah esensi yang sangat bagus, sebuah upaya kita untuk menanggalkan kedagingan dan bisa fokus kepada kerohanian. Namun kita harus jujur. Kita harus jujur. Sekeras atau sesering apapun kita berpuasa, kita akan tetap jatuh pada kedagingan kita. Betul atau tidak? Banyak orang yang berpuasa, saya pun berpuasa, tapi dengan puasa yang saya lakukan itu tidak menjamin saya bisa berjuang di dalam
masalah kedagingan saya dan saya keluar dari situ. Enggak juga. Mungkin di fase awal bisa. Tapi lama-lama ketika saya coba mempertahankan puasa dan sesering mungkin puasa, saya akan mendapati bahwa saya adalah pribadi yang gagal sebenarnya. Karena apa? Kedagingan itu akan jauh lebih kuat buat saya. Kalau saya yang fokus kepada apa? Nahan makan, nahan enggak minum, dan sebagainya. Ujung-ujungnya saya akan tetap gagal. Saya akan tetap jatuh pada kedagingan saya. Keinginan daging saya itu lebih kuat. Dan saya harus jujur sama diri saya sendiri. Puasa nggak akan membuat saya juga bisa menang dari kedagingan saya. Yang saya maknai adalah kalau puasa itu hanya berpusat sama diri kita dengan upaya menahan makan dan menahan minum. Teman-teman, saya ingin beritahukan kepada setiap kita bahwa apa yang diajarkan di dalam perjanjian lama, yang perjanjian lama ajarkan kepada kita untuk berpuasa, dan perjanjian baru juga ada orang-orang yang berpuasa karena mengikuti konsep dari perjanjian lama. Dan Yesus pun juga melakukan puasa karena memang itu adalah tradisi di dalam perjanjian lama. Itu semua bukan berbicara mengenai kekuatan kita. Saya mau tekankan kepada setiap kita, sekalipun kita yang menahan lapar, kita menahan haus teman-teman, tapi puasa sesungguhnya itu bukan berbicara mengenai kekuatan kita. Amin. Tapi puasa itu berbicara mengenai apa? Kekuatan Kristus yang kita pakai buat diri kita. Wow, karena melalui puasa harusnya kita melihat diri kita yang rapuh, diri kita yang selalu kelaparan, kita selalu butuh sesuatu untuk diri kita. Kalau kita nggak makan, kita bisa mati dan lain sebagainya. Itu menunjukkan sebuah kerapuhan, ketidakmampuan total kita. Dan harusnya melalui puasa, kita bergantung kepada Kristus, bukan kepada kekuatan diri kita. Jadi puasa bukan berbicara mengenai pengalaman kita yang terus-menerus kita lakukan untuk diri kita. Semakin sering saya puasa, semakin kuat saya. Sebenarnya nggak begitu ya. Puasa bukan bicara soal pengalaman, tapi puasa berbicara mengenai kekuatan Kristus yang kita pakai. Teman-teman, ada sebuah berita Injil yang mau saya tekankan kepada setiap kita. Bagaimana ketika kita melakukan puasa, kita bisa memahami makna Injil yang ada di dalamnya. Saya bacakan di dalam Yohanes pasal pertama ayat 14 buat setiap kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Teman-teman coba notice satu kalimat yang indah, bahwa Kristus dikatakan adalah firman yang telah menjadi manusia, firman yang telah menjadi daging. Teman-teman, bukankah bagian ini menegaskan kepada setiap kita bahwa ketika kita menahan sebuah kedagingan kita, berusaha untuk fokus kepada makna rohani itu, di dalam keberadaan diri kita manusia berdosa, kita itu akan gagal dan gagal. Sekalipun kita pakai puasa, kalau kita hanya fokus kepada diri kita akan gagal teman-teman. Tapi karena Yohanes pasal pertama ayat 14 mengatakan Kristus itu tidak tinggal diam untuk kita. Wow, teman-teman lihat, Kristus tidak tinggal diam untuk kita yang lemah, untuk kita yang selalu berusaha tapi gagal. Kristus tidak tinggal diam, tapi Kristus datang berinkarnasi menjadi apa? Daging, menjadi manusia. Dan ini membuktikan apa? Kristus membuktikan bahwa hanya dirinya yang sempurna, yang hidup di dalam daging tanpa jatuh kepada kedagingan. Wow, teman-teman lihat, ketika Kristus datang berinkarnasi menjadi daging, menjadi manusia, itu juga mengkonfirmasi kepada kita di dalam iman bahwa hanya Kristus satu-satunya pribadi yang hidup di dalam daging tapi tidak jatuh kepada keinginan kedagingan itu. Wow, kalau kita masih hidup dalam daging, tapi kita bisa jatuh dalam keinginan daging. Tapi saya mau beritahu, Kristus di dalam daging, dia tidak jatuh sama keinginan daging itu. Dia adalah pribadi yang sempurna dan datang untuk siapa? Untuk setiap kita. Karena Kristus tahu, tanpa dia makna puasa kita menjadi kosong. Tanpa dia, puasa yang kita lakukan hanya akan sia-sia. Itulah perbuatan yang sia-sia yang kita tidak maknai di dalam Kristus. Itu semua akan berbuah sebuah kegagalan. Dan Kristus paham betul mengenai apa yang kita butuhkan. Teman-teman, Gospel Connection untuk setiap kita apa? Kristus rela untuk hidup dan tergantung di dalam daging agar kita dapat menyalibkan kedagingan. Wow, teman-teman lihat, bukankah ini menjadi motivasi Kristus ketika dia datang berinkarnasi menjadi manusia, menjadi daging. Di dalam daging dia rela tergantung di kayu salib. Untuk apa? Agar kita
bisa menyalipkan kedagingan kita itu. Jadi kita menyalipkan kedagingan itu bukan dengan puasa, teman-teman. Puasa hanya sebagai sebuah simbol, sebagai sebuah gambaran yang bisa kita pakai untuk kita memaknai Kristus yang sudah mati buat kita. Tapi yang menyalipkan kedagingan itu adalah apa? Ketika kita melihat karya salib Kristus yang sudah berinkarnasi menjadi daging untuk setiap kita yang sebenarnya selalu gagal itu. Bukankah di dalam Galatia pasal 5 ayat 24 mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tidak dikatakan barang siapa yang berpuasa dia menyalipkan daging, sekalipun puasa ditujukan untuk bisa membatasi keinginan daging. Tapi tanpa Kristus di dalam puasa itu, puasa akan menjadi hal yang sia-sia. Dan saya mau bilang, di dalam Kristus, ketika kita menjadi milik Kristus, kita mampu menyelipkan kedagingan kita. Wow, teman-teman, saya mau tanya sekali lagi, apakah ini berbicara mengenai kita? Apakah puasa berbicara mengenai kehebatan kita? No, puasa berbicara mengenai kehebatan Kristus yang dikenakan bagi kita. Amin, teman-teman. Maka dari itu saya mau pesan kepada setiap kita, gunakan selalu kekuatan Kristus ketika engkau sedang berpuasa. Ingat, itu bukan berbicara mengenai seberapa hebat engkau bisa menahan makan dan minum. Tanpa pemaknaan salib di dalamnya, engkau hanya akan menjadi pribadi yang sia-sia di dalam melakukan puasa itu. Yang terakhir, teman-teman, saya ingin merefleksikan sebuah refleksi rohani bagi setiap kita ketika kita buka puasa dengan makanan. Nah, tadi kita udah lihat, ketika kita nahan makan, itu menjadi sebuah simbol untuk kita memahami bagaimana kita bisa menggunakan kekuatan Kristus dalam kelemahan kita agar kita menang dalam kedagingan kita. Dan ketika kita hendak berbuka puasa dengan makanan, ini adalah hal yang indah, bukan? Apa makna rohaninya ketika kita buka puasa? Bukankah ketika orang udah mulai buka puasa, mereka main hantem aja. Wih, ada bubur. Wah, sikat ya. Wih, nasi padang, bakso, segala macam. Main makan aja, udah lapar nih ya. Tapi saya mau beritahu, ada makna rohani di dalam itu semua ketika kita berbuka puasa. Apa yang dapat kita refleksikan ketika kita membuka puasa dengan makan sesuatu? Saya akan mulai dari faktanya dulu. Melalui puasa tadi, kita menahan makan dan minum. Sebenarnya kita bisa belajar satu fakta yang menarik loh. Yang pertama faktanya adalah, manusia tidak dapat hidup tanpa makan. Betul gak, teman-teman? Makanya kita perlu makan kan? Karena kita puasa, kita tahu, wih, kita nih rentan nih. Kalau saya puasa, aduh, berat banget nih. Saya nggak bisa nahan nih. Tanpa makanan kita tahu, kita bakal akan mati. Bukankah banyak penelitian juga yang mengatakan seperti itu? Tanpa makan manusia akan mati. Yang kedua, melalui puasa dan kita akhirnya bisa makan, itu menunjukkan kepada kita satu fakta yang lain, bahwa makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu harus mati terlebih dahulu. Betul gak? Kita nggak mungkin mau makan ayam lalu kita lihat ada ayam tetangga yang lagi lewat depan rumah kita tangkap langsung kita makan. Nggak mungkin kan? Kita harus mengolah itu terlebih dahulu, mematikan dia terlebih dahulu untuk bisa menghidupkan kita, untuk bisa masuk dalam tubuh kita dan menyehatkan kita. Kita belajar dua fakta ini, bahwa tanpa makanan manusia mati, dan makanan yang harus masuk ke dalam tubuh kita harus mati terlebih dahulu. Teman-teman, bukankah ini juga menggambarkan kita kepada sebuah makna salib Kristus ketika kita berbuka puasa? Ketika kita makan, apa makna salibnya? Yang pertama, ketika kita memahami bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa makanan, harusnya itu juga mengingatkan kepada kita bahwa manusia juga tidak bisa hidup tanpa Kristus. Betul, teman-teman? Manusia nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Manusia nggak bisa hidup tanpa ada karya salib itu. Seperti kita tanpa makanan. Makanya ketika kita buka puasa, kita makan, kita harus jangan main hantam, teman-teman. Tapi kita merefleksikan kembali bahwa tanpa makanan ini aku sebenarnya mati. Dan kita harus memandang, tanpa Kristus aku juga sebenarnya mati. Yang terakhir, ketika makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu harus mati terlebih dahulu, kita juga bisa melihat bahwa bukankah Kristus untuk menghidupkan kita yang mati ini, dia pun juga harus mati terlebih dahulu untuk setiap kita. Betul, teman-teman? Bukankah ketika kita makan, kita juga mengingat karya salib Kristus? Ketika kita buka puasa, kita mengingat karya salib Kristus? Bahwa ketika kita makan, makanan itu harus mati terlebih dahulu untuk menyehatkan tubuh kita. Kristus pun melakukan demikian. Dia harus mati terlebih dahulu untuk menghidupkan kita yang sudah mati secara rohani ini. Wow, teman-teman, hari ini kita belajar hal yang sangat indah mengenai makna puasa secara lebih holistik. Bukan hanya ketika kita menahan makan, tapi kita juga bisa memaknainya untuk apa? Ketika kita berbuka dengan makanan, semuanya kita gantung kepada salib Kristus yang memampukan kita senantiasa. Dan saya mau beritahu kepada teman-teman yang terakhir, jangan pernah lupa bahwa puasa bukan berbicara mengenai kita, tapi puasa berbicara mengenai Kristus yang akan menolong kita di dalam kerapuhan kita, menggerakkan kita agar kita bisa menanggalkan segala kedagingan kita.
untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang hancur, dan kami ingin datang katakan bahwa kami adalah manusia gagal. Manusia seringkali menggunakan hal-hal yang sifatnya sesuatu yang kami bisa lakukan dengan sebuah pikiran bahwa kami bisa lebih baik dengan apa yang kami lakukan. Dan kami belajar bahwa melalui puasa juga, tanpa Kristus kami adalah pribadi yang gagal sesungguhnya. Ampuni kami Tuhan ketika kami salah memahami puasa, dan tuntun kami di dalam kebenaran-Mu agar kami bisa memaknai puasa dengan lebih baik lagi. Dan hari ini kami belajar bahwa puasa mengingatkan kami kepada sebuah kerapuhan, dan kami harus bergantung penuh kepada kekuatan Kristus, karena sesungguhnya Kristuslah yang menjadi pusat di dalam puasa kami itu. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk selalu menanggalkan kedagingan kami ketika kami bergantung kepada kekuatan-Mu selalu. Di dalam nama Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Terima kasih Guru Injil Maiku untuk pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati pelayanan, kesehatan, dan keluarga Guru Injil Maiku. Teman-teman, pada saat ini mari kita memberikan persembahan kita. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera, atau dengan QR Code juga bisa. Atau teman-teman yang mungkin bisa juga menitipkannya ke orang tua. Dan jangan lupa untuk kasih kode 01 di belakangnya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, ya kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan, datang kembali ke hadirat Engkau membawa persembahan ya Tuhan. Tuhan, kiranya Kau pimpin ya Tuhan untuk persembahan ini ya Tuhan, biarlah hanya untuk kemuliaan nama Engkau saja Tuhan, dan biarlah Kau pimpin ya Tuhan pengelolaannya, biarlah Kau yang sertai ya Tuhan, dan biarlah semua ini hanya untuk kemuliaan nama Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Gue mengajak teman-teman untuk kita sama-sama datang ke DP di hari Sabtu minggu ke-1 dan 3, dan juga di minggu ke-4 kita ada fellowship bareng-bareng. Yuk kita sama-sama datang. Kalau misalkan untuk bangkit dari diri, saya mengajak teman-teman untuk kita sama-sama angkat satu buah pokok doa syafaat. Kita mau doa untuk negara ini. Mungkin kalau teman-teman lihat grafik COVID belakangan ini tuh lagi naik banget. Nah, kita mau berdoa untuk masyarakat di Indonesia dimanapun mereka berada. Kita mau berdoa untuk setiap mereka, Tuhan yang lindungi, Tuhan yang jaga. Dan juga kita mau berdoa untuk penyebaran COVID ini supaya bisa segera teratasi. Kita juga berdoa untuk tenaga medis, biar bisa diberi kesehatan juga teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan kami, Tuhan, hamba-Mu datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk COVID yang ada di Indonesia ini Tuhan, yang sedang terus meningkat ya Tuhan. Kami terus yang kami pimpin serta itu biar setiap kami mungkin ada kesadaran ya Tuhan untuk lebih menjaga ya Tuhan, dan menaati prokes yang ada Tuhan. Kau pimpin, Kau juga pimpin Tuhan untuk tenaga medis yang mungkin di depan ya Tuhan, yang menangani para pasien itu. Kau pimpin terus Tuhan, Kau memberikan kesehatan juga untuk setiap mereka ya Tuhan. Amin. Mari kita mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang 3, bangkit pula di antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Doxologi. Saudara, kita sudah berada di dalam penghujung ibadah, dan marilah kita siapkan hati dan juga pikiran kita untuk menerima berkat yang berasal dari Allah Tritunggal, sumber segala berkat itu yang akan senantiasa memberkati kita. Mari kita berdoa.
Kiranya kasih yang sempurna daripada Allah Bapa kita, penebusan yang sempurna yang sudah selesai dikerjakan oleh anaknya Yesus Kristus, penghiburan kekuatan dan juga kuasa yang sempurna daripada Roh Kudus akan senantiasa memberkati dan juga memimpin kita sampai Yesus Kristus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Tuhan, silakan untuk duduk kembali saat teduh. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu.
Tuhan.